Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du. Waqala al-musannif Sayyid Sabiq fi kitabih Fiqhus Sunnah as-siyamu yatluqu 'ala al-imsak. Qala Allah Ta'ala inni nadartu lirrahmani sawma ay imsakan 'anil kalam. Wal maqsud bi huna al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams ma'a niyah. Bapak Ibu medis ya, perawat, Bapak Ibu dokter, puskesmas apa nih, Alal Tengah, yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di saum yang ke-12 ya Ibu ya. Ada yang 13, 10. Berarti tinggal berapa hari lagi Ibu? 18 lagi ya. Kita hari pertama masuk saum udah berapa lama lagi Idul Fitri misalnya. Baik, ketika bicara asyam, karena kebetulan fikih siam lah, fikih puasa. Asyam itu secara bahasa diambil dari kata soma, yasumu, sauman, wa siyaman. Ada saum, ada siam Ibu. Asyam atau as-saum itu kita lihat dalam Quran yang paling banyak itu kalimat asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di hanya satu menggunakan saum. Ini nadartu lirrahmani sauma. Secara bahasa al-imsak. Imsak. Asyamu yutlaqu 'ala al-imsak kata Said Sabiq. Asyam itulah imsak. Imsak itu apa Bapak Ibu? Imsak itu diam. Imsak itu tidak melakukan apa-apa. Imsak itu tidak bergerak, itu imsak. Maka kalau dalam bahasa Arab itu dulu kalau menyebut ada kuda yang dia diam nggak mau jalan disebut dengan samatul qail. Kuda saum. Loh kok kuda bisa saum? Bagaimana dia saum? Idza amsakat anis sayr. Ketika dia menahan dari berjalan. Artinya tatkala dia diam namanya adalah saum. Sepeda motor mogok sama dabbah. Kendaraan saum. Skupi misalnya, sama tuh skufi misalnya kan. Sama tuh vario misalnya, vario mogok misalnya. Nah, diam. Kata Abu Ubaidah, ketika ada orang yang dia itu diam, maka disebut dengan shaim. Ada yang nanya misalnya, Ustadz, itu ada tetangga saya Ustadz. Dia nggak mau ngomong, diam aja. Ditakuni behini, dipandir kada bersuara, pokoknya berdiam tuh bang, kada sing suaraan. Saya tanya sejak kapan? Sejak bayi Ustadz, bisu namanya. Jadi yang namanya shaim itu dia pandai ngomong, dia pandai bicara, tapi dia menahan. Maka di surah Maryam tadi, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhanku saum. Itu ditafsirkan oleh para ulama ay imsakan anil kalam, menahan bicara. Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu menahan lisan. Cerita Maryam itu kan dihina, dihujat, dicaci, dimaki, difitnah Bu. Oh itu kalau kita bicara manusia dengan fitnahnya itu, ngeri Bu. Manusia kadang-kadang hilang empatik. Kadang-kadang manusia agamis, kadang-kadang ahli ibadah, tapi melihat orang berdosa itu seolah langsung menghakimi, langsung menjudge, langsung menghukum dia. Maryam kebetulan kita tahu dia hamil, ya kan, dia hamil, dan kita paham itu kan memang kehendak Tuhan, dan itu memang kehendak Tuhan, dia hamil. Istilahnya, tapi sekarang zaman sekarang juga banyak perempuan yang ingin kayak Maryam, ya kan, hamil duluan.
Ini manusia sakti ya. Tapi ya, Maryam itu memang mukjizat dari Tuhan. Ketika dia dihujat, dihina, dimaki macam-macam, apa yang dilakukan Maryam, Bapak Ibu? Diam. Perlu kadang-kadang kita diam. Al-Ghazali bilang gini, ketika ada orang dengki dengan kita, Bapak Ibu, dia fitnah kita, dia cemarkan nama baik kita, dia bunuh misalnya karakter kita, karena mungkin kawan, kadang-kadang yang begitu-begitu biasa kawan juga, biasanya ya, ada kedengkian. Di saat yang seperti itu, apa yang kita lakukan? Kata Al-Ghazali gini, fakullama tujibuhu bi ahsanil jawab, meskipun kita mengklarifikasi dengan sebaik-baik jawaban, kan kadang-kadang kita ingin klarifikasi nih, wa afsahih dengan sefasih-fasih perkataan, wa awdahih dengan sejelas-jelas penjelasan pian. Orang benci sama kita nih, dengki banget sama kita karena posisi kita lebih cepat naik misalnya, atau kita lebih apa daripada dia, kemudian dia fitnah kita dengan kedengkian dia, lalu kita jelaskan dengan sebaik-baik penjelasan, la yazdad, tak menambah, illa bughdan, tambah benci dia, wa adawatan, tambah musuhin dia, wa hasadan, tambah dengki dia. Pernah lihat kayak gini, Bu? Kita klarifikasi, kita jelasin dengan baik, kita menjelaskan, ternyata apa? Bukan tambah bukan dia paham, malah tambah menghina, mencela, memaki, memfitnah kita. Maka disitulah kata Ali bin Abi Thalib, bagi seorang pembenci tak perlu penjelasan, bagi seorang yang mencintai tak perlu juga. Maka kita tak perlu menjelaskan, biar semua akan tahu. Tapi hati-hati satu hal, ketika orang yang beriman itu diam, difitnah dan sebagainya dia diam, maka di sana yang akan berbicara nanti adalah Tuhan, yang akan membuktikan nanti Tuhan, yang akan membalaskan nanti Tuhan. Itu baru puasa bicara ya. Secara istilah al-imsaku anil mufattirat, menahan dari yang membatalkan, yakni makan, minum dan hubungan. Bapak Ibu ya, makan, minum dan hubungan itu sebetulnya secara syariat. Tapi kita harus tahu apa sih maqasid, tujuan daripada syariat untuk tidak makan dan tidak minum. Karena hari ini kata Nabi itu kamin shaim atau rubba shaim, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu, tak dia dapatkan daripada puasanya ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Karena esensi atau substansi puasa itu sebetulnya adalah satu, merasakan bagaimana perasaannya ketika kita dalam keadaan lapar. Yang kedua, sebenarnya puasa itu hanya merubah sedikit dari persoalan makan kebiasaan kita, bahkan perubahan yang lebih sehat. Nabi itu makan, beliau itu sehari semalam itu cuma 2 kali kan, pagi sama petang, nggak ada makan siang beliau, pagi petang. Beliau rubah, yang pagi dimajukan sahur, yang petang dimundurkan ke maghrib. Karena Bapak Ibu lebih tahu daripada saya, kalau makan malam apalagi tengah malam tuh nggak sehat, betul ya? Makan malam tuh tengah malam nggak sehat. Sama tidur Nabi itu tidur jam 9 ya kan, Isya taruhlah di sana kan agak lambat ya, kalau kita maghrib di sana tuh lebih dari jam 7, sementara sahurnya jam 4 subuhnya, jadi lebih panjang di sana. Nabi itu habis sholat Isya kemudian ba'diyahnya beliau langsung tidur jam 9 anggap. Bangun beliau jam berapa? Jam 2, 5 jam. Tapi sehat. Kenapa sehat? Tidurnya berkualitas kan. Kalau tidur tengah malam kan agak bagus. Kita kan asik biasanya jam 12. Kenapa? Mencet HP. Tengah malam, lampu mati, tutup selimut, kemudian bercahaya tuh wajah lakinya. Datang bininya ke Ustadz, mau nanya Ustadz, kenapa Bu? Saya heran Ustadz, suami saya itu mungkin ada karomah kayaknya Ustadz, wali. Kenapa jadi wali? Gini Ustadz, kan lampu udah mati tuh, dia nutupin selimut wajahnya, bercahaya Ustadz wajahnya. Oh ternyata bukan itu, chatting HP ternyata. Nah ternyata
Tidur larut malam itu nggak bagus. Beliau bangun jam 2, nanti beliau sholat, habis itu subuh, nggak tidur lagi. Kapan tidur pian? Beliau siang. Kita sebut dengan qailulah. Berapa lama? Ya antara 15 sampai setengah jam. Katanya cerdas. Ya. Nah, mencerdaskan otak itu bila kita qailulah. Jangan lama. Kalau kita kan tidur juga. Jam 1, jam 6 baru bangun. Biasalah bulan puasa, Ustadz. Bulan puasa kan disuruh tidur ya. Akhirnya habis sahur, sholat subuh goreng. Zuhur bangun habis sholat tidur lagi. Asar bangun sholat habis sholat tidur lagi. Maghrib baru bangun. Katanya ibadah Ustadz. Katanya ibadah. Itu hadis bukan hadis. Itu ucapan ulama. Artinya gini, kalau pian capek malamnya baca Quran, capek siangnya dalam keadaan berpuasa, lalu di saat capeknya pian beribadah tertidur pian, tidur dianggap ibadah. Cuman bukan tidur yang kayak tadi. Mending Ustaz. Jadi ingat tuh bukan hadis ya yang tadi. Kata-kata ulama, kalau pian tidur kecapean dinilai ibadah. Itulah bijaksana ulama dulu. Nabi itu bijaksana sekali. Orang baca Quran, kemudian bacaannya nggak fasih, nggak lancar, dapat berapa pahala tuh? 2. Bijaksana Nabi. Nggak kayak kita lihat orang apa ini ya, lihat di YouTube apa di media sosial atau di TV ada orang berkopiah haji ngamuk, jadi orang sakadep. Wah, itu nggak bijak. Nggak bijak ngamuk-ngamuk, mempermalukan wajah umat Islam yang kasar. Kalaupun kita mau tegur dengan cara yang baik, ya lembut. Dia nggak mau ya udah urusan dia. Karena puasa kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia lain. Makanya puasa itu nggak ada kaitan dengan manusia lain. Mau puasa itu kata Allah, fa innahu li, dia untukku. Ya, wa ana ajzi, aku yang balas, nggak ada kaitan. Orang mau makan apa di depan kita nggak akan mempengaruhi kita. Ya kan gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi ya Nabi itu bijaksana. Loh, kenapa 2? Pahala pertama adalah pahala baca Quran. Pahala kedua pahala susahnya dia baca Quran. Hebat banget Nabi. Cerdas, orang yang paling cerdas Nabi kita. Beda sama kita tuh beda banget ya. Nah, lalu tadi, penting Ustadz, dia ada aja sholatnya. Itu tetangga sebelah saya habis sahur udah tidur, subuh nggak bangun, nggak sholat dia. Zuhur masih nggak bangun, asar nggak juga. Ngapain? Masih tidur tuh. Maghrib juga nggak bangun, isya masih mati sekalinya. Iya. Mending juga kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab karena gini, yang kedua, di samping tadi kaitannya dengan kita merasakan, yang kedua, kita harus paham pangkal bencana rusaknya manusia itu perusak utama persoalan parut, mohon maaf, dan bawah perut kita. Ini kenapa paman bunuh ponakan, berebut warisan, kan parut nah. Ya kan? Kenapa kawan tikam kawan atau jatuhkan kawan, cemara karena nama baik dia, fitnah dia, ini persoalan parut ini. Kenapa Direktur Pertamina mengoplos ya kan Pertamax dengan zat pewarna yang merusak kendaraan. Saya bingung Bu, Pak ya, kendaraan saya 1 bit itu dikit-dikit mogok, dikit-dikit ngadat, padahal baru beli. Karena istri beli Pertamax terus. Ternyata itu penyebabnya. Kenapa bisa? Padahal udah kaya. Kenapa? Persoalan parut kan. Ya manusiawi, ya manusiawi. Tapi itulah latihan kita menahan parut. Yang kedua, mohon maaf, syahwat. Harta, tahta, wanita. Tapi ini wanita jangan sakit hati juga. Kita balik, wanita dan pria juga bisa. Kan perusak juga kadang-kadang ya. Betul nggak? Bukan cuma perempuan yang merusak, laki-laki juga. Nope, karena kondo ini aja kedua aku. Nah, ada nggak kayak gitu? Itu yang disebut dengan bahasa Quran, hadis itu tahbib. Bu, tahu tahbib Bu? Tahbib. Ini banyak kasus terjadi. Mohon maaf ya, saya ingin cerita dikit. Ini kita sampai berapa jam sih? 3 jam ya?
Mohon maaf Bu, ini suami istri ini, suami istrinya. Ada masalah nih istrinya nih. Dia cerita sama si, ya ini ya, si ini dia cerita. Bagus nih, gini sabar, baik, bahasanya santun. Biasalah, serigala berbulu domba kan, atau buaya apalah, gayanya buaya begitu. Ya buaya laut ya. Udahlah sabar. Ujung-ujungnya apa? Nyaman. Hanya kalau curhat jangan sama laki-laki. Kalau perempuan, laki-laki jangan sama perempuan, sama laki-laki juga. Bahaya Ustadz bisa aja kan. Tahu-tahu ini sama aku aja kan. Ujung-ujungnya sama dia. Belum pisah, tapi penyebab dia berpisah dari si ini adalah si laki-laki itu takhbib. Maka hukumnya apa? Tak akan masuk surga. Tidak diakui umat Nabi dan pernikahan dia tidak sah sampai kiamat. Ini terjadi kok banyak. Saya makan KUA banyak terjadi di KUA. Tapi saya nggak bisa menganalisa yang begitu. Kita taunya administrasi. Tapi yang masalah hati kita nggak tahu. Soal dia merusak antara si A dan si B kita nggak tahu. Tiba-tiba kemudian dia mendaftar nikah. Kita lihat secara administrasi oke. Hukum fikih syaratnya oke, dinikahkan. Nah ini yang kebablasan kadang-kadang kita Bapak Ibu ya. Nah lalu gini. Min tulul fajar. Sejak kapan itu imsak? Fajar. Kapan fajar Ibu Bapak? Subuh. Itu yang namanya imsak. Loh, boleh yang 10 menit sebelum subuh imsak juga? Iya, tapi alangkah baiknya saja. Tapi imsak yang terakhir batas itu subuh. Yang 10 menit itu gimana Ustaz? Itu yang terbaik. Pian berhenti makan. Kenapa? Kata Zaid bin Sabit, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama lawan Nabi. Summa kumna ila shalah, kemudian kami bangkit salat. Aku bertanya, ya Rasul, kam kana qadra bainahuma? Berapa kadarnya? Berapa jaraknya antara makan dan salat? Kata Nabi, khamsina ayat, 50 ayat. Ayat ini maksud kata para ulama bukan ayat yang panjang dan bukan pendek, artinya tengah-tengah. Maka itu kalau pengen baca ayat yang tengah-tengah ya surah Al-Kahfi, itu tengah-tengah, nggak panjang nggak pendek, itu pian baca 50 ayat itu lebih kurang 10 sampai 20 menit. Ya, asal bacaan yang tartil, nggak kayak bacaan salat tarawih yang biasa. Itu kecepatan 150 km per jam. Kalau anak saya bilang kecepatan cahaya ya. Wow, sami Allahu liman Allahu akbar. Wah, itu cepat luar biasa. Sampai ada yang datang ke saya, Ustaz, itu tetangga di sana, Ustaz, musala di sana. Itu sholatnya ya Allah. Fatihah Ustaz, sehinakannya mantap dia. Jadi kalau sehinakan mantap. Saya bilang belum mantap. Ya, gimana Ustaz? Yang mantap tuh bukan sehinakan, mantap tuh kada behinak. Ya, mantap dia kalau kada behinak, mati kan gitu. Nah, maka bacaan sedang itu berapa menit? 10 sampai 20 menit. Artinya kalau pian makan sahur ya hitunglah umpama 10 menit paling lambat ya 20 menit 10 menit itu sedang berhenti. Sedang tidak berhenti. Siap-siap ke masjid. Tapi kalau pian bangun melandau karena kecapean, ya kecapean kan, malam-malam masak segala macam, ngaji, pian capek, maka bangun pian terlambat, masak nasi nggak sempat masak banyu gin hangit juga, banyu hangit, maka silahkan makan sampai azan subuh berhenti. Nah itu min tulul fajar ila qurubisam, sampai terbenam matahari Bapak Ibu. Kapan itu azan maghrib? Disunahkan apa? Bersegera, disebut dengan takjil. Takjil itu bahasa Arab segera. Cuman bahasa takjil bahasa Banjar nih, Ustaz takjil Ustaz, roti sekalinya. Disalahkan Ustaz takjil dulu, kolak pisang. Jadi takjilnya kita dengan takjil Arab itu beda, ya kan? Takjil Arab itu lakasi, takjil kita ya makanan. Padahal takjil bersegera langsung. Tapi ulun yakin soal buka puasa, soal paling disiplin itu adalah kita. Semua makanan siap dihidangkan lengkap. Es buah, es campur, bingka barandam, bingka bujuran, bingka kentang, bingka tapai, bingka lengkap Ibu ya. Nah, lalu setelah itu pian makan. Lalu apa doanya? Doa berbuka itu bukan Allahumma lakasumtu, bukan pula jahabat dhama. Waktu itu Ustaz, iya. Masa pian baca jahabat dhama? Coba pian artikan. Jahabat dhama, telah hilang haus. Mana hilang haus? Belum minum. Jadi itu bukan doa berbuka. Itu doa setelah buka.
Doa sebelum buka ya, pian baca kalau di musala apa biasanya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kan gitu. Atau doa apa saja Bu, pian berdoa sebelum buka. Kenapa? Doa yang diijabah itu mulai pian berpuasa hingga berbuka ijabah semua. Doa apa aja Bu? Minta apa pian? Nih bapak-bapak minta, ya Allah mudahan binilin paham Tuhan misalnya kan. Paham apa terserah lah kan. Penting doa diijabah. Allah kabulkan doa itu. Ya maka doa. Nah yang utama tatkala pian mau makan apa? Ya gulam samillah, baca bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang di hadapan. Lalu makan buah kurma, berapa biji? Sebiji. Udah kenyang Ustaz, 3 biji. Kenapa 3 bukan 2 Ustaz? Karena yang disunahkan, dianjurkan itu Nabi perintahkan yang ganjil. Maka 3. Belum kenyang juga Ustaz 3. Udah 25 biji pian makan. Kok banyak kan Ustaz 25? Saya nggak perlu banyak-banyak 25. Cukup 3 udah kenyang. 3 apa? 3 kilo Ustaz. Wah, ini juga sama gitu ya. Jadi pian makan. Nah minum. Setelah itu baru apa? Baca doa. Jahabal zama, hilang haus. Wabtalatil iraq, basah korong-korongan kan betul. Wabtalatil wasabatil ajr, telah tetap pahala insya Allah, dengan kehendak Allah kan selesai. Nah, ma'aniyah, bersama dengan niat. Maka puasa 2 saja nih rukunnya. Puasa 2, ya kan? 1 imsak, 2 niat. Nggak ada tertib. Kenapa? Karena boleh paling-paling kebalik-balik. Imsak dulu, baru niat, boleh. Nabi pernah kan? Pas beliau habis sholat di masjid, pulang ke rumah, habis jalan-jalan dulu dengan sahabat, pulang nemuin Aisyah. Ya Aisyah, adakah makanan? Ya Aisyah, kata Aisyah, tidak ada ya Rasul. Kata Nabi, inni shaim, aku puasa. Itu Nabi. Kalau pian umanya, adakah makanan? Karena ada abahnya, mungkin itu udah kawin pulang tuh pian ngaku aja kan. Nabi enggak, aku puasa. Kapan niatnya? Belakangan. Ya, boleh. Tapi kalau puasa Ramadan diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi, niat berdahulu. Di mana? Tasaharu, bersahurlah kalian, fa inna sahur barakah. Maka di dalam sahur itu ada barakah. Maksudnya Pak, niat dulu. Baru kemudian imsak. Nah, inilah bedanya saum sama sholat dan wudhu. Sholat ada rukun tertib. Ya kan, nggak boleh terbalik-balik. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ini sering saya sampaikan di mana-mana, tapi banyak kelupaan. Imam ketinggalan tasahud atau imam kelebihan rakaat. Udah 4, imam kemudian nggak tasahud akhir, langsung dia berdiri. Tegak. Kalau misalnya belum tegak, makmum di belakang mengucapkan subhanallah, imam duduk, nggak apa-apa. Tapi ketika subhanallah, imam melaju tadi dengan kecepatan cahaya, tadi langsung tegak. Lalu di belakang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 3 kali maksimal. Jangan lebih. Ini kadang-kadang subhanallah, 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 mam, subhanallah, mam, subhanallah, mam, misalnya. Itu memaksa imam duduk. Sering kayak gitu terjadi. Imam pada akhirnya karena udah di belakang nih memaksa dengan subhanallah, 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 subhanallah. Itu kayak istilah kita zaman mahasiswa dulu, demo kan. Tapi demoannya kita tahun 98 itu demo yang memang hati nurani ya. Memang tulus kita ingin tahun 98 kan. Saya termasuk aktivis 98 juga. Walaupun ini. Tapi yang demo-demo sekarang itu kebanyakan demo-demo politis titipan ya. Jadi turun, imam tadi turun, dia batal sholatnya. Kan tertib, dia nggak tertib lagi. Maka di belakang cukup subhanallah, maha suci Allah. Allah tak pernah lupa. Tapi kita manusia lupa. Artinya imam juga manusia, dia lupa. Maka kita selaku makmum ingatkan imam, subhanallah, maha suci Allah. Di situ kita imam pun paham, oh ternyata tadi ada yang salah, aku mungkin kelebihan. Imam yang paham, dia masih lanjutkan. Karena nggak boleh balik.
Dia lanjutkan, makmum yang faham, innama ju'ilal imam liyu'tamma bi, imam dia untuk diikuti, pun ikut berdiri. Sebelum salam laksanakan sujud sahwi. Di situ sebetulnya. Nah, ini yang sering kita lalai dan lupa. Bapak dan Ibu barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan, bahwa kaitan saum itu cuma 2 rukunnya, yaitu yang pertama imsak, yang kedua niat, boleh imsak dulu, boleh kebalik-balik nggak apa-apa, yang penting 2 ini. Saya kira sini ada yang mau ditanyakan, silahkan tafadhal. Adakah yang hangan ditakunakan? Ulun gini dulu napa takun. Silakan Pak Arda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun batakan masalah niat Pak Ustadz lah. Kalau kadang kan berniat, apa kita sahur tuh sudah termasuk niat kan kita bersahur. Kita kalau sempat membaca nawaitu semua gadin itu kan. Nah, apakah sudah termasuk niat waktu makan sahur itu termasuk niat kan, hati kita sahur itu sudah tahu esok puasa. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis apa kata macam bila guring limbah asar atau limbah subuh itu ada apa tuh bisa mewaris apa itu mewaris miskin atau pikun ya. Nah, kan kalau bulan puasanya mengantuk kan bangun jam 3, kadang-kadang habis subuh tuh guring bang. Nah ini termasuk kayak itu yang apa hukumannya itu yang apa pikun atau pakir tadi itu. Itu aja. Mungkin yang lain ada yang takutkan juga. Ibu. Ada mahasiswa boleh. Baik. Niat. An-niyah ay al-qasad. Al-qasad maksud, tujuan. Kan niat itu bahasa Arab tuh. Bahasa kita tujuan, maksud, kehendak, dorongan, keinginan, kesadaran, itu niat. Secara bahasa, niat adalah sebuah kesadaran kita, sebuah keinginan kita, sebuah tujuan maksud kita. Tatkala kita bangun sahur, ngapain sih sahur? Pasti tujuannya pengen puasa. Cukup itu niat. Tapi kemudian oleh sebagian saudara kita, ya, yang kemudian mencoba melafazkan dengan kalimat nawai itu, bahasa Arab kan nawai itu, aku berniat sauma, puasa ghadin, ghad, esok. Ya, an adai fardhi syahri ramadhana. Ramadhana bukan ramadhani. Ada pernah yang protes, kenapa bukan ramadhani? Itu kan ada majrur. Jangan lupa, ramadhana itu mabni, enggak boleh dirubah. Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tahun ini karena Allah Ta'ala. Enggak apa-apa, enggak masalah. Itu lafaz. Ngapain itu dilapaskan? Membantu niat di sini. Tapi andai kata pian pakai bahasa Indonesia, aku puasa isuk, sudah, karena Allah Ta'ala, cukup. Enggak diucapkan, tapi bangun sahur, ya udah, itu niat juga, dorongan. Kenapa pian bangun sahur? Ya hendak buka, hendak puasa, niat, ya kan? Kenapa pian hendak puasa? Karena Allah perintahkan. Nah, udah. Jadi simpel sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita yang membuat ribet beneran. Saya kadang-kadang lihat orang, saya nggak nyoal orang mau busali atau kada ya. Usalli itu pun panjang banget. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin. Padahal udah tahu maghrib itu 3 udah. Tapi dia sambat lagi 3 rakaat. Mustaqbilal kiblati, menghadap lawan kiblat. Ya jelas menghadap kiblat sudah. Ya kan jika kau sambil berdiri Tuhan, misalnya kan fardu lillahi ta'ala. Kita yang bikin ribet. Tapi enggak apa-apa. Enggak masalah. Yang kemudian yang bikin masalah kitanya. Ada kawan busali karena kita nggak busali lalu bilang beda, kita ini ribet banget. Kenapa kita nggak maklumi aja sih Din? Kecuali kalau usalinya misalnya itu baru kita kemudian ingatkan sih Din, gitu ya. Jadi kita itu ya kadang-kadang ribet, lihat berbeda sedikit, mulai itu tuh bubuhan sebelah, buang peng kalimat bubuhan sebelah. Itu kelompok yang kada sunnah, mau buang pang. Kita ini dang sanak, ya.
Ya mau saya sebut aja dah, mau Muhammadiyah mau NU sama. Sanad keilmuan kita tuh sampai ke Nabi dua-duanya. Kalau saya mau sebutkan, mohon maaf ya. Awal disertasi doktor saya tuh mau ngambil tentang Kiai Dahlan. Kiai Dahlan. Saya sempat ke Jogja, ketemu Ibu Juwariah, cucu kandung dari Kiai Dahlan. Adiknya Pak Sofwan Maskur di sini. Saya ketemu beliau, saya tulis tentang beliau. Walaupun kemudian pada akhirnya saya nggak jadi nulis tentang Kiai Dahlan karena ada masalah di kampus ya. UIN kan agak susah untuk ini, jadi ya saya ganti yang lain. Tapi saya sempat neliti itu. Itu satu perguruan dengan Kiai Hasim. Kiai Hasim itu manggil Kiai Dahlan itu Kang Mas. Dan murad juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khatib Al-Minangkabawi atau Asy-Syambasi. Keduanya murad oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Banjari bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Oh, sanadnya sampai kemudian terus sampai ke Nabi. Jadi ya mau kelompok ini mau kelompok itu sama. Enggak ada istilah sebelah, istilah ini satu kita. Ada yang pakai usali, ada yang pakai nawa, itu biar aja. Kita bang kada ya udah nggak apa-apa juga. Kan beres Pak, beres kalau kita kayak gitu. Jadi niat itu sahur masuk niat, bangun buka masak, kalau kita makan sahur itulah niat. Nggak cukup, nggak puas. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhi sanatillahi ta'ala, cukup. Nggak puas juga, tambah aku berniat puasa kan gitu. Pak anak saya kan gitu yang kecil kan. Saya nggak soal bapak ibu anak saya, dia kebetulan belajar di MIN, ada yang satu di Gidau, satu di MIN, teribut tuh kan, satu Muhammadiyah, satu NU. Saya diamkan aja Bu. Kenapa saya diamkan? Karena kalau saya tekankan ini hadisnya nggak ada ini, dia ribut tadi sekolahan kan anak-anak berdebat sama kawannya, oh itu enggak, itu hadisnya ribut ya. Ngapain kita bikin anak-anak ribut? Pelan-pelan, anak-anak kita tuh punya akal, nanti belajar. Saling menghargai itu utamanya gitu. Oke, yang kedua tadi niat, yang kedua tadi apa Pak Ardan, saya lupa. Iya, nggak ada hadis yang sahih tentang persoalan habis subuh itu nggak boleh tidur dan habis asar. Tapi memang itu ada ucapan dan perkataan ulama bahwa habis subuh itu jangan tidur. Kenapa? Karena mewaris miskin. Memang iya, karena begawi. Orang biasa dulu berdagang itu kan subuh ya, kan pedagang. Tapi kalau ada pegawai berangkat kantor masuk bulan puasa jam 8, dia mau tidur karena kelelahan tadi, biasanya memadar, ya udah nggak masalah, kan dia pegawai. Tapi itu memang betul, ada betulnya. Kenapa? Subuh mestinya kita bangun, mestinya kita cepat bekerja. Habis asar itu mewaris pikun, dengan sampai ini segala macam. Iya, memang iya. Tapi nggak ada hadisnya yang sahih. Tapi memang coba pian rasakan bangun habis asar atau pian tidur, bangun sempoyongan. Nah, makanya contohnya Nabi nggak pernah habis asar itu tidur, habis subuh tidur, beliau jalan-jalan. Kapan tidur beliau? Cuman habis zuhur atau sebelum zuhur sebentar. Setelah itu beliau nggak tidur lagi. Sampai jam 9 malam baru tidur lagi, bangun jam 2 malam. Kalau kita, yang ditanya lagi kita itu. Tapi ya tergantunglah kondisi kita, kan ada yang kelelahan dan sebagainya ya. Kadang-kadang kita kelelahan. Saya juga kadang-kadang merasakan lelah, baik betul. Ketika habis sholat berabah teguring, Pak. Tapi insya Allah bangun nggak lama terbangun juga. Ya, itu Pak. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Tafadhol, silakan Ibu-ibu. Singkat saja terkait iftar, apakah ada kelebihan apabila kita melakukan iftar jama'i di masjid dibandingkan kita iftar masing-masing di rumah? Iftar itu sejatinya kan di rumah bersama dengan keluarga. Tetapi kemudian di masjid itu diperuntukkan bagi para musafir yang tidak ada tempat berbuka, maka dia pun berbuka di masjid. Karena kasihan kan orang di perjalanan, iya kan?
maka di mana lagi dia enaknya? Dan ada saya waktu tugas di Tanah Bumbu, saya tugas pertambangan Tanah Bumbu. Kalau sekarang ini Pak Ardan ya, yang kalian tahunya, saya di Pengaron nih. Ini hari ini mau ketemu Kasubag, saya kembali ke Banjarmasin lagi. Saya di Pengaron sejak Januari. Karena harus promosi jabatan dulu kan. Kalau di Banjarmasin nggak boleh. Harus ke sana oleh Kementerian Agama Pusat. Pakai SK, saya kan SK Menteri Agama semua. Kalau sudah Madya ke atas tuh harus SK-nya Menteri Agama kalau kami. Kalau SK di bawah Madya, yang 3 golongan 3D ke bawah itu kan SK-nya memang Kakanwil. Ya, kalau di atas, kalau 3D itu sudah pusat SK-nya, tetapi yang nanda tanganin adalah kepala biro apa ya, kepala biro. Kalau kami kan biasanya udah langsung Menteri Agama. Nah, jadi begini, saya merasakan, saya pernah waktu Tanah Bumbu itu ada satu warung yang menyediakan buka gratis bagi yang berpuasa sunnah Senin Kamis. Lalu banyak yang mengaku puasa, ya kan? Aku puasa. Apalagi Ramadan dia menyediakan buka. Nah, tapi kemudian saya nggak tahu masih ada atau enggak. Saya nggak tahu, lama nggak ke sana. Tapi jadi sejatinya untuk yang di perjalanan. Maka kalau begitu, yang afdal ya kalau saya sih tergantung. Kalau misalnya di rumah pengen susah ke masjid untuk sholat maghrib, ya silakan di masjid. Makan kurma, minum banyu lalu sholat. Habis selesai sholat boleh makan. Tapi kalau misalkan mau di rumah juga nggak apa-apa, ya kan? Jadi tidak ada larangan ke masjid, asal dengan catatan memang niat kita mau sholat berjamaah kan lebih memudahkan kita buka di masjid langsung sholat jamaah, ya kan? Itu alasannya. Di samping itu yang membukakan puasa juga senang. Coba yang bukakan puasa, semakin banyak yang berbuka dia senang. Sementara musafir jarang, biasanya buka puasa orang kampung juga. Maka saya melihat kondisional. Kalau kondisinya ternyata niat kita adalah supaya lebih nyaman dan mudah kita sholat berjamaah di masjid saja, gitu ya. Tapi kalau niat kita adalah karena di masjid makanannya nyaman-nyaman, ada rawon, ada sabda, itu biasanya motivasi saya dulu ketika kecil. Saya kecil dulu kalau di masjid Jami, saya Sungai Jingah kan, itu biasa makanan bubur. Di Langgar Jaya Islam makanannya nasi sop rawon. Saya pilih Langgar Jaya Islam. Kenapa? Nasi sop sama rawon. Anak-anak itu manusiawi juga. Jadi tergantung. Boleh di masjid, boleh di rumah. Gitu ya. Habis ya. Habis. Oh, ada di belakang ada. Gitu. Dari mulai subuh sampai isyraq itu tidak boleh berbicara kecuali yang kaitan ibadah. Ya. Jadi gini, isyraq itu kan waktu syuruk, waktu terbitnya matahari awal. Dan itu menandai juga waktu salat duha. Nah, maka tidak ada sebetulnya larangan mau berbicara sebelum waktunya. Yang penting tapi kalau mau khusus dikir aja baca Quran aja mulai dari salat subuh sampai esok lebih bagus lagi. Tapi nggak apa-apa, nggak ada halangan kalau pengen mau sekali-kali berpandir lawan anak, sekali-kali ke suami, sekali-kali mungkin suami manggil kita harus jawab dia. Kemudian nanti waktu esok pengen bangun lalu salat isyraq, nggak masalah Bu, nggak ada larangan kita berbicara, gitu ya. Baik, habis ya. Saya kira kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Husaini Sahlan yang telah memberikan tausiah kepada kita semua.
Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.